فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki hadis yang berikutnya. Setelah mengetahui makna hadis aziz dan juga masyhur, nah barakallahu fikum, sekedar meluruskan pembahasan yang sebelumnya. Hadis dikatakan aziz itu manakala masing-masing tabaqahnya itu meriwayatkan dua-dua. Jadi misalkan tabaqah dari atba' tabi'in 2, kemudian setelahnya tabi'in 2, paham ya? Sampai intinya 2-2. Jadi setiap tabaqah itu 2 sampai terakhir. Itu namanya aziz. Paham ya? Kalau masyhur itu nanti apa? 3 atau lebih ke atas. Jadi nanti tabaqah yang dalam artinya tabaqah yang paling bawah itu 3 orang. Sampai ke atba' tabi'in 3 orang. Sampai ke tabi'in 3 orang. Apa itu namanya apa? Masyhur. Paham ya? Nah, kemarin kami mengatakan bahwasanya semakin jaraknya semakin dekat semakin kuat itu kan, itu memang benar kuat, cuman itu nanti masuk dalam apa? Pembahasan sanad yang ali dan sanad yang nazil. Paham ya? Jadi nanti sanad yang ali itu sanad yang tinggi. Semakin dekat jaraknya Rasulullah semakin kuat, paham ya? Dan semakin banyak yang sampai meriwayatkan dari Rasulullah itu banyaknya perawi itu berarti semakin lemah. Apa maksudnya ya? Paham belum? Nah, barakallahu fikum, itu seperti itu. Sekarang masuk dalam mu'an'an, ini mudah sekali. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'an itu seperti an sa'id an karam. Sedangkan mubham itu adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, enggak dikenal itu istilahnya. Apa maksudnya ya? Naam. Walaupun nanti sudah kita jelaskan dan pernah kita mendengar juga, jahalatus sahabah la tadur. Paham ya? Nah, tidak disebutkan namanya para sahabat itu enggak membahayakan. Kenapa? Li'anna jami'as sahabah udul. Karena semua sahabat mereka itu disifati dengan adalah, mustaqimus sirah. Jalan hidupnya itu apa? Sejarah kehidupannya lurus. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, enggak boleh kita mencaci maki sedikit pun para sahabat, walaupun sedikit. Jadi kalau misalkan anna rajulan minas sahabah, siapa rajul nih? Majhul ini enggak terima, keliru. Kalau dia dari kalangan sahabat layadur. Paham ya? Jadi, majhulnya, tidak dikenalnya para sahabat, di situ enggak disebutkan namanya, itu enggak membahayakan dalam hadis. Karena apa? Karena para sahabat semuanya udul. Mendapatkan jaminan langsung oleh Allah SWT surga. Paham ya? Barakallahu fikum, dan tidak boleh kita mencaci maki sedikit pun masalah sahabat itu, paham ya? Karena kalau seandainya mencaci maki, ya jelas kalah kita. Dalam artian kalah apa? Amalannya kalah. Kalau sahabat itu mereka berinfak, barakallahu fikum, 1 mud atau setengah mud saja, setengah mud, setengah raupan itu, emas atau yang semisalnya, kita berinfak sebesar gunung Uhud emas, kita masih kalah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Paham ya? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka maksudnya selain para sahabat, paham ya? Barakallahu fikum, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan sampai dengan infaknya mudnya mereka, tidak pula setengahnya. Paham ya? Dalam artian enggak bisa menyetarai gitu loh. Itu para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat semua manusia. Hati-hati. Kita lihat sini. Naam, al-mu'an'an ma'khudun min kalimah an wa huwa ma udiya bi sighati an. Ini mudah kan berarti kan? Hadis dikatakan mu'an'an itu adalah
yaitu yang diambil dari kalimat an. Jadi masing-masing perawi menyampaikannya an. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, itu namanya mu'an'an. Nah, ini bagaimana, diterima ataukah tidak? Nanti ada syaratnya. Hadis mu'an'an itu ada syaratnya. Selama dia tidak dikenal dengan tadlis, mudallis, paham ya? Mudallis itu maksudnya dia menyembunyikan perawinya atau istilahnya mengkaburkan perawinya, itu mudallis namanya ya. Nah, barakallahu fikum, tadlis itu macam-macam, nanti ada tadlis taswiyah dan semisalnya. Yang jelas, nah barakallahu fikum, mudallis itu yungdor. Diperhatikan lagi dalam artian mudallis itu enggak diterima aslinya. Paham ya? Nah, kecuali dia apa? Tadlisnya itu yang basit, yang ringan, kemudian dia terang-terangan di hadis yang lain dengan tasrih. Dengan sharah terang-terangan, paham ya? Nah, karena nanti begini. Mudallis itu misalkan dia mendengar, nah barakallahu fikum, misalkan mendengar ucapan gurunya. Si A mendengar dari apa? Si C melalui si B. Melalui si B. Nah, dia karena gengsi dengan si B ini sami'tu C, langsung itu. Aku mendengar C. Lah B-nya kok dibuang, kan namanya tadlis namanya. Paham ya? Namanya tadlis seperti itu. Jadi gurunya tadi dia enggak mendengar langsung, tapi yang B dibuang karena gengsi. Wah, ini kan B muridku sendiri kok. Masa ana langsung ngomong muridku, mending langsung aja. Qala syekhuna. Apa maksudnya ya? Atau misalkan ana, nah barakallahu fikum, menukilkan dari salah seorang di antara kalian misalkan. Kalian pernah dengar syekh yang ngomong. Akhirnya ana bilang sami'tu syekhana yaqul, paham ya? Tanpa menyebutkan kalian. Seakan-akan kan gambarannya ana mendengar langsung. Itu namanya tadlis. Paham ya? Namanya tadlis. Oleh karena itu apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, sebagian para ulama di antaranya Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, naam Amirul Mu'minin hadis, beliau sampai mengatakan apa? Naam la'an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Kalau seandainya aku berzina, itu lebih aku cintai daripada aku bertadlis. Tadlis itu ini maksudnya bukan maknanya berzina benar, maksudnya itu dosa tadlis itu bahaya sekali gitu loh. Karena pengkaburan tadi itu. Nah, jadi berzina itu lebih aku sukai daripada apa? Tadlis tadi itu. Daripada membuat tadlis. Tadlis itu maksudnya gurunya dihilangkan itu loh. Ima dihilangkan karena mungkin gengsi, karena gurunya, karena yang dia dengar tuh langsung itu mungkin orang di bawahnya atau muridnya sendiri, akhirnya dihilangkan. Sehingga gambarannya dia ketemu langsung misalnya. Itu enggak boleh ya. Nah, kita lihat sini. Na'am, kata beliau, wa huwa ma'udiya bi sighati an, itu hadis yang disampaikan dengan bentuk an. Nanti juga ada yang namanya mu'annan. Mu'annan itu yang dengan anna fulanan, qala anna fulanan, qala anna fulanan. Itu nanti mu'annan namanya. Nah, mu'annan nanti sebutkan. Nah, orang yang menyampaikan hadis dengan an namanya apa? Mu'an'in. Namanya mu'an'in. Orang yang menyampaikan hadis dengan an itu. Paham ya? Kalau mu'an'an kan berarti kan karena hadisnya disampaikan dengan sighah an kan. Nah, orangnya apa namanya? Mu'an'in. Isim fa'ilnya. Paham itu ya? Nah, perbuatan namanya an-anah. Perbuatan apa namanya? An-anah. Naam. Kita lihat sini, wa hadha wal qismul 11. Inilah pembagian yang ke-11 min aqsamil hadis al-madhkurah fi hadzal nadhm. Dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan pada pantun ini. Misal seperti an yaqula, ya, seperti seorang mengatakan an Nafi' an Ibnu Umar. Pakai an ini? Ewana barakallahu fikum. Nafi' itu maula Ibnu Umar. Paham ya? Maula itu apa maksudnya? Maula itu dulu budaknya dimerdekakan oleh tuannya. Namanya maula. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian kita lihat sini an Nafi' an Ibnu Umar. Sama-sama an itu kan? Itu namanya mu'an'an. Wa mithlu an yaqul. Ya, dan juga semisalnya ada seorang perawi mengatakan haddatsani fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ini juga mu'an'an. Nah, seperti ini perlu dicek, benar enggak dia itu dari ciputan langsung itu loh. Paham ya? Kalau ternyata kok ada tadlis, ada guru yang disembunyikan, oh berarti enggak diterima. Paham ya? Anak-anaknya enggak diterima. Nah, kecuali dia terang-terangan di hadis yang lain dengan lafaz misalkan sami'tu, misalkan. Lain lagi urusannya ya. Nah, kita lihat di sini, waqtasara al-mu'allifu 'ala ta'rifi bil misal. Musannif mencukupkan dengan mendefinisikan dengan contoh. Ya enggak? Ya kan? Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam. Contoh enggak itu? Contoh mu'an'an itu seperti hadis yang an Sa'id an Karam. Contohnya aja. Dengan contoh itu orang langsung paham itu loh bahwasanya mu'an'an itu yang disampaikan dengan an. Apa maksudnya ya? Nah, li'anna ta'rifa bil misal jaizun, karena mendefinisikan dengan contoh itu boleh-boleh saja. Id'anil maqsuda bit ta'rif. Karena kenapa sih?
Id'anul maqsudah, dikarenakan bahwasanya tujuan bitta'rif mendatangkan definisi huwa idahul mu'arraf, adalah tujuannya memperjelas sesuatu yang didefinisikan tersebut. Ya enggak, tujuannya itu kan? Tujuannya adanya definisi untuk memperjelas sesuatu yang didefinisikan. Benar enggak itu? Nah, kalau sesuatu itu sudah jelas dengan contoh ya udah cukup, enggak perlu didefinisikan lagi. Paham belum? Naam. Wal misalu qad yughni 'anil had. Terkadang contoh itu sudah cukup, tidak butuh lagi dari hadut ta'rif. Bukan batasan, bukan hukum ya, karena haddun terkadang maknanya batasan, haddun terkadang maknanya hukum, haddun sih maknanya ta'rif, definisi. Oleh karena itu nanti kalau ketika belajar kotor nada enggak usah bingung. Kotor nada ini lafadznya wa hadduhu itu. Misalkan sebutkan misalkan ya, wal ismu wa hadduhu, maksudnya wa ta'rifuhu. Bukan hukumannya, kalau antum artikan dan hukumannya, wah, apa hukumannya? Batasannya enggak tepat juga. Paham ya? Nah, kadang ada haddun min hududillah, berarti apa? Salah satu hukum dari hukuman Allah SWT atau batasan-batasan Allah SWT. Tapi kalau haddun min hududih, kalau dalam ilmu nahwu dan semisalnya itu berarti definisi. Paham ya? Nah, kita lihat situ. Wal misal alladzi dzakara al-mu'allif huwa, dan contoh yang disebutkan mu'allif di situ adalah an Sa'idin an Karam. Fa yaqul arwi hadzal hadits an Sa'id an Karam. Hadza huwa al-mu'annan. Apa ya maksudnya ya? Maka perawi itu mengatakan, aku meriwayatkan hadis ini dari Sa'id dan dari Karam. Dari Sa'id kemudian dari Karam. Hadza huwal mu'annan. Inilah nama mu'annan. Dari Sa'id dari Karam. Oke, pakai an itu. Orang namanya apa namanya? Orangnya yang menyampaikan dengan an apa namanya? Mu'annin. Perbuatannya apa namanya? An'anah. Namanya an'anah. Naam. Wa hunaka naw'un akhar. Di sana ada jenis yang lain. Naam, wa hunaka naw'un akhar misluhu, seperti itu juga. Wa huwa al-mu'annan. Al-mu'annan. Al-mu'annan itu ya apa? Hadisnya disampaikan dengan anna. Orang namanya mu'annin. Paham ya? Perbuatannya namanya an'anah. Paham ya? An'anah pakai hamzah. Paham belum ini? Nah. Wa huwa maruwiya bi lafzi anna, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna. Misal an yaqul haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala anna fulanan ila akhirih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sekarang hukumnya apa hadis mu'annan itu? Wa hukmul mu'annan wal mu'annan huwa al-ittisal. Hukum asalnya perhatikan ini. Karena dohirnya ittisal enggak dohirnya? Ayo makan anu, masyaallah langsung an atau anna. Hukum mu'annan dan mu'annan ini hukumnya ittisal, bersambung sanadnya. Illa, kecuali mimman urifa bitadlis, kecuali perawi itu dikenal dengan bitadlis, dengan apa? Dengan pengkaburannya. Paham ya? Karena kalau ada perawi dia terkenal dengan mudallis, barakallahu fikum, maka barakallahu fikum, tidak berarti diperhatikan kembali. Dia terang-terangan enggak di hadis yang lain menyampaikan dengan sorohah enggak? Kalau dia menyampaikan dengan sorohah, sami'tu misalkan berarti jelas. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Illa mimman urifa bitadlis fa innahu la yuhkam bitisalihi. Kalau perawi itu dikenal dengan pentadlis, suka menyamarkan atau suka mengkaburkan perawinya atau gurunya dihapus misalkan, fa innahu la yuhkam bitisalihi, maka enggak dihukumi dengan bersambung sanadnya. Karena dikhawatirkan ada yang buang itu loh. Paham ya? Dan ini kadang terjadi kan? Terjadi kan mungkin karena yang menceritakan muridnya sendiri menceritakan dari gurunya. Nah, si A ini gengsi kalau seandainya menyebutkan muridnya ini, dari muridku, dari guruku. Akhirnya dia langsung, aku mendengar guruku. Padahal ini keliru enggak nih? Keliru. Nah, barakallahu, permasalahan bukan gengsi enggak gengsi. Karena permasalahannya nanti kalau dia misalkan mentadlis seperti itu, dohirnya akhir sanadnya jadi bagus sanadnya. Sanadnya dibaguskan, mendengar langsung dari syekh ternyata dia. Jadi bagus kan? Tapi ternyata kalau dia dari muridku, kemudian dari syekhku. Wah, ini ternyata dengar dari muridnya. Jadi sanadnya agak rendah itu loh. Nah, gara-gara itu akhirnya dia mentadlis, itu enggak boleh juga. Nah, kita lihat sini. Fa innahu la yuhkam bitisalihi illa ba'da an yusarrih bis-sama' fi mawdhin akhar, ya kan? Nah, kecuali kalau orang tadi yang terkenal dengan tadlis tadi, terkenal dengan mudallis tadi, paham ya? Orangnya mudallis tadi, kecuali kalau dia terang-terangan dengan sama itu sami'tu di tempat yang lain. Misalnya di tempat ini dia an fulan. Wah, ini jangan-jangan orang ini mudallis ini, masa langsung an berarti seakan-akan dohirnya dia bertemu langsung, mendengar langsung. Ternyata
di riwayat yang lain dia benar, sami'tu. Pakai lafaz sami'tu berarti apa diterima? Karena lebih tinggi. Apa itu ya maksudnya ya? Nah, wa min sama itu hunaka, wa min sama nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Dan dari sanalah kita perlu mengetahui mudallisin, orang-orang yang suka mentadlis. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ahli hadis yang ada ya. Nah, mungkin di Al-Ba'ithul Hadis, Ikhtisar Ulumul Hadis, itu juga disebutkan contoh-contohnya. Atau dengan syarah-syarah yang lain, karena beliau itu mensyarah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ini mensyarah secara ringkas sekali dan mudah dipahami itu loh, paham ya? Untuk contoh-contohnya bisa lihat di syarah-syarah yang lain. Nah, ini gambaran globalnya itu, mudalis itu apa? Mudalis itu kan orang yang mengkaburkan gurunya, atau istilahnya menjatuhkan gurunya, menghilangkan gurunya. Tujuannya agar sanadnya kelihatan tinggi dan bagus itu loh. Paham itu ya? Nah. Wa dzalika likai tastati' an ta'rif al-hadits idza ja'a bil lafzi'an. Yang demikian itu, kenapa kita harus mengetahui orang-orang yang suka membuat tadlis, agar engkau mampu untuk mengetahui hadis apabila datang dengan lafaz an. Jadi kalau kita sudah tahu orang-orangnya suka mentadlis, begitu datang hadis dengan lafaz an, dicurigai. Bagaimana nih? Dia membawa hadis lain enggak lafaznya sami itu? Kalau iya berarti bisa diterima. Nah, wa kana an mudallisin, padahal itu yang pakai lafaz an tadi, an-anah tadi, yang menggunakan an-anah tadi adalah mudallis. Fa innahu la yuhkam lahu bitisal, maka yang seperti ini tidak dihukumi dengan tersambung sanadnya. Kenapa? Li'annal mudallisa qad yusqitur rawi alladhi bainahu wa bainal madhkur tadlisan. Paham maksudnya ya? Dikarenakan mudallis, orang yang suka mengkaburkan itu, suka bikin tadlis, itu terkadang dia menghilangkan perawi, menghilangkan seorang perawi yang antara dia dan antara yang disebutkan, hadis yang disebutkan tadi. Paham ya? Haddatsana syekhuna. Padahal jarak antara dia dan syekhuna itu ada orang yang mengkabari gitu loh. Nah, itu sengaja dihilangkan. Seharusnya haddatsana tilmidzi, qala haddatsana syekhuna misalkan. Oh ya, misalnya seperti itu ya, atau haddatsana syekh fulan misalkan. Berarti kan jalurnya antara si A ini dengan si B, yaitu gurunya, yang gurunya tadi harus melalui si C, harus melalui si B. Karena A, barakallahu fikum, dia langsung mengatakan haddatsana C. Paham ya? Jadi yang B ini dibuang, padahal harus melalui haddatsana B, qala haddatsana C. Paham maksudnya ya? Itu namanya mudallis. Nah, seperti itu mudallis. Li'anna ar-rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan aw fi riwayatihi, ya kan? Bisa jadi perawi yang barakallahu fikum yang dia jatuhkan, dihilangkan karena dia lemah dalam periwayatannya. Nah, kalau lemah ditampilkan, akhirnya nanti seakan-akan merusak sanadnya. Sanadnya ini lemah juga. Enggak tinggi sanadnya, enggak bagus itu loh. Akhirnya biar bagus dibuang yang dhaif ini. Padahal jalurnya lewat dia itu loh. Apa maksudnya nih? Wah, ini santriku baru belajar kemarin, enggak usah disebutkan aja lah. Langsung aja kalau syekhuna misalkan. Itu enggak keliru. Nah, yang paling bagus sebutkan. Ini kemarin santri ini menceritakan dia ketika umrah di Saudi ketemu Syekh Yahya. Itu malah bagus daripada Syekh Yahya katanya mengatakan seperti ini. Kapan? Ketika umrah. Seakan-akan bayangannya apa dia umrah itu loh. Padahal dia enggak umrah. Paham ya? Nah, itu biasanya karena gengsi, ya, karena melihat biar dia tuh seakan-akan tuh yang tinggi gitu loh. Itu enggak tepat ya, enggak tepat. Nah, kita lihat di sini, terkadang perawi itu dijatuhkan karena dia itu lemah dalam riwayatnya, au fi dini, atau agamanya lemah. Nah, barakallahu fikum, karena terkadang seperti itu kan perawi, barakallahu fikum, dia ahlu sunnah, sunni, ahlu sunnah, tapi riwayatnya lemah, ada juga seperti itu. Nah, seperti siapa? Ahlu sunnah tapi riwayatnya lemah. Ibnu Lahiyyah. Paham ya? Nah, Ibnu Lahiyyah siapa? Muhammad ya? Abdullah bin Lahiyyah itu ya. Abdullah bin Lahiyyah itu dia lemah periwayatannya tapi dia ahlu sunnah. Bisa jadi seperti itu kan, bisa jadi kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian juga sebutan sini kata beliau, fayusqituhu, akhirnya orang tadi itu menghilangkannya atau meniadakan perawi tersebut hatta yadhar sanad bimadhar sahih. Hingga akhirnya nampaklah sanad itu dengan pemandangan yang sahih. Dengan penampakan yang sahih itu loh. Sanadnya Masya Allah. Dia bertemu langsung. Dia mendengar langsung dari Syekh Yahya ketika umrah. Padahal dia enggak dengar langsung itu. Dia ada yang kabari dia, tapi dia sembunyikan orang yang mengkabari itu. Kan enggak tepat seperti itu. Nah, lalu dia akan mengatakan haddatsana syakhsun qala Syekh Yahya. Itu ada masih dicurigai syakhsun ini siapa?
Ya enggak? Telah menceritakan kepadaku seseorang. Seorang siapa ini? Majhul ini, ya kan? Nah, soalnya dia terang-terangan kalau seandainya itu kebenaran itu. Nah, seperti itu. Apalagi syakhsunnya dihilangin sekali, udah hadatsana Syekh Yahya langsung misalkan. Itu tambah parah juga. Nah, nanti masuk dalam apa mubham nanti ya, yang seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fahadha la nahmiluhu 'ala al-ittisal wa nakhsha min tadlisih. Yang seperti ini kita tidak membawanya kepada makna ittisal, tidak membawa kepada makna bersambung, dan kita khawatir dari tadlisnya, dari pengkaburan perawi tadi itu. Wa hadha min ihtiyati ahli ilm. Naam li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bentuk berhati-hatinya ahlul ilm terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para pemalsu hadis dan juga barakallahu fikum perusak hadis. Karena banyak orang yang memalsukan hadis, banyak sekali ya. Barakallahu fikum. Memalsukan hadis. Kadang barakallahu fikum sengaja dipalsukan hadisnya untuk apa? Untuk mengelabui itu ada. Kemarin ada faedah yang bagus sekali ya. Jadi ada di sana yang dikenal dengan apa? Abdul Karim Ibn Abil Auja. Waktu itu dia dibunuh oleh Amir Al-Abbas Al-Zandaqah, dia zindik. Dia mengatakan apa? Dia telah memalsukan, menyusupkan dalam syariat ini mayuqarib 4,000 hadis maudhu'. Kurang lebihnya 4.000 hadis palsu. Paham ya? Dalam syariat ini, yaitu Abdul Karim bin Abil Auja. Ini disebutkan juga faedahnya oleh Syekh Yahya dalam syarah beliau terhadap Baiquniyah. Beliau punya syarah juga. Abdul Karim bin Abil Auja memalsukan hadis, memasukkan dalam syariat ini kurang lebihnya 4.000 hadis palsu. Tapi orang santai aja karena setelah itu ada Imam Bukhari dan juga para al-jahabithah, dalam artian orang pakar ahli hadis, semuanya sudah ditangkis semuanya. Dalam artian para ahli hadis sudah menangkisnya, dalam artian itu menjelaskan ini dhaif, ini palsu. Paham ya? Ada Abu Hatim Ar-Razi dan semisalnya. Apa salah ya? Kita lihat sini. Wa min ni'matillahi ta'ala 'ala hadhihi ummah, dan termasuk kenikmatan yang Allah telah berikan pada umat ini, haitsu innahum kanu yataharrazuna ashadda taharruz fima yunsab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi sesungguhnya dahulu mereka itu para sahabat atau ahlul ilm, mereka benar-benar berhati-hati dengan sikap yang sangat berhati-hati terhadap perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau palsu, memalsukan, ancamannya apa kemarin itu? Berat sekali. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad, hadisnya Salam bin Aqwa itu. Hadisnya siapa? Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu. Dengan lafaz yang berbeda-beda ya, ada hadis Abu Hurairah, cuman yang ini hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu rawahu Ahmad. Apa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barakallahu fikum. Adapun hadis Abu Hurairah dinukilkan juga di awal-awal Sahih Muslim itu. Dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda situ ya, bisa dilihat sendiri. Bahwasanya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Waliyadu billah. Ini gambaran globalnya mengenai mu'an'an. Bahwasanya hadis mu'an'an atau hadis mu'annan itu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an atau dengan lafaz anna. Barakallahu fikum. Orang yang membikin atau orang yang menyampaikan hadis dengan an, itu dikenal dengan apa tadi? Mu'an'in. Perbuatannya namanya an'anah. Atau orang yang menyampaikan hadis dengan anna dikenal dengan mu'annin. Paham ya? Kemudian perbuatan namanya an'anah. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.